Sebelum kita berpisah, saya pesan, undang tokoh-tokoh Kabupaten Batubara yang ingin maju Cakada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Repodcast yang berbahagia, hari ini kita bersua kembali di udara dengan tamu yang luar biasa, manusia penuh perjuangan, kemudian petarung tangguh. Mudah-mudahan kita minta tanggapan-tanggapan beliau terhadap situasi kekinian yang ada di Batubara, baik kisah beliau saat memperjuangkan rakyat, juga bagaimana beliau berpolitik secara santun. Oke, inilah Bang Mustafa Kamal Rata yang tak asing lagi itu. Apa kabar Bang? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Aduh. Ya. Lama kita tak ketemu Bang ya. Rakyat Batubara juga rindu saya rasa nih Bang. Sekarang apa kesibukan Bang? Ya, kesibukan kita hari ini setelah Pileg, ya kesibukan kita kalau secara politik itu mempersiapkan tokoh-tokoh Kabupaten Batubara untuk menjadikan Batubara, Batubara yang gemilang, Batubara yang bermartabat, Batubara yang punya harga diri. Iya. Kisah politik oke, orang sudah pada tahu, tapi kami menilai Bang, kemampuan Abang dalam manajerial, terutama soal bagaimana memimpin partai PKB, sekarang PKB Bang ya? Ya, ya. Dulunya kalau tidak salah satu ya Bang ya? Satu kursi dia suara 8.200 sekian. Nah sekarang setelah di bawah kepemimpinan Abang gimana? Alhamdulillah berkat kawan-kawan ini enggak? Iya. Lepas kawan-kawan, artinya insya Allah hari ini PKB itu mendapat 3 kursi. 200% ya? 200%, jumlah suaranya itu 23.000 sekian. Signifikan Bang. Signifikan. Namun saya sendiri ya, mungkin Allah belum berkehendak. Iya. Kita kalah di, ya itulah apapun yang kita perbuat kalau nggak izin dan kehendak Allah itu ya harus kita syukuri. Tapi kami tidak memandang seperti itu Bang. Mungkin orang tolak ukurnya adalah ketika ketua partai itu bertarung harus menang. Kami tidak berpikir seperti itu, tapi kecenderungan dalam pemikiran kita, pemimpin itu biasanya lebih mendahulukan kepentingan anggotanya, sehingga kadang-kadang kepentingan pemimpin itu sendiri pun terabaikan. Ini bukti nyata bahwa Abang punya kemampuan yang luar biasa dalam manajerial, sampai mungkin Abang terlupa sendiri untuk mengurusi diri Abang hanya karena untuk kemaslahatan anggota. Saya rasa seperti itu. Kemarin ngomong-ngomong berapa suara Abang dapat di sini? Kalau suara total PKB di Dapil Sate ini 2.460. Yang dulunya? Yang dulunya di sini cuman berkisar 1000-an gitu. Hanya takdir belum membawa Bang ya ke dalam kursi dewan ini ya. Oke Bang, kita akan menghadapi pilkada. Batubara membutuhkan pemimpin-pemimpin yang ikhlas, orang yang santun, kemudian pemaaf. Nah, di sisi itu kami melihat Abang cerdas, sifat pemaaf itu bisa tergambar bagaimana ketika di partai Abang sebelumnya, publik tahu ya, sepengetahuan kami kan apa yang kami lihat, bahwa Abang benar-benar harus berjibaku dan akhirnya harus keluar dari partai itu dengan pemimpin yang sama kemarin. Tapi baru-baru ini rakyat Batubara juga melihat ya dalam postingan itu orang Abang harmonis, yang dulunya mantan partai Abang tiba-tiba pimpinan itu masuk ke partai Abang, orang Abang senyum. Itu hal yang luar biasa untuk salah satu kunci kesuksesan. Kemudian kunci bahwa manusia itu baik atau tidak, bagaimana dia mampu memaafkan orang yang bersalah padanya. Nah, itu kami lihat ada di sosok Abang saat menerima kehadiran
calon bupati ya tuh Bang? Bakal calon bupati kemarin. Calon bupati Balikpapan. Cemana kisahnya itu, ceritakan itu Bang. Ya, kalau kisah sejarah kami itu ya dulu sama-sama berjuang kami di PDI Perjuangan. Pada saat itu artinya ketika ada musyawarah daerah pada saat itu kan saya pada saat itu wakil ketua. Wakil ketua satu Di PDIP. Di PDIP. Jadi ketika perombakan kepengurusan itu ya kita tidak masuk di dalam pengurusan, hal yang wajar. Iya. Yang wajar artinya itulah politik. Iya. Nah, bergulut pada saat itu saya ini kepinginlah istirahat, kembali ke masyarakat, bagaimana mengabdi dari cara yang lain. Iya. Namun mungkin Allah berkehendak lain. Mungkin saya harus hidup dan harus berjuang di dalam politik. Iya. Jadi ada salah satu tokoh PKB, ya, tokoh PKB di Sumatera Utara. Bahkan dia itu adalah salah seorang yang hari ini menang DPR RI ini. Ada Mas Iman gitu namanya. Iya. Aduh, ada di sini duduk ketua. Pada saat itu wakil ketua kalau saya nggak silap. Beliau meminta saya untuk memimpin PKB. Saya terkejut. Apa dasar dan bagaimana caranya Mustafa Kamarata yang notabene adalah kader PDI Perjuangan. Iya. Pertanyaan pada saat itu. Jadi beliau mengucapkan kami butuh sosok. Iya. Saya bukan sosok. Saya adalah orang yang keras. Iya. Saya orang keras kepala, susah diatur. Iya. Tapi dalam konteks tidak benar, saya pasti melawan. Iya. Tapi kalau konteksnya benar, apapun harus kita lakukan. Demi apa? Demi kemaslahatan umat. Iya. Maka saya diminta dan diamanakan untuk memimpin PKB tanpa embel-embel apapun. Jadi di situ yang saya bukan berarti setelah peninggalan saya di partai yang baru, di partai yang lama lalu saya mengeluhkan partai, tidak juga. Artinya itulah politik, politik dinamis, politik itu hari ini bisa kawan, besok bisa lawan. Tapi berpolitik dengan iman ini kan lebih baik. Itu salah satu kemuliaan daripada moral itu Bang ya. Ya. Nah, mungkin Bang, Abang merasa bukan tokoh, tapi di luar sana dan sebagian masyarakat Batubara beranggapan Abang adalah tokoh. Kami sendiri mencatat sebelum Abang berpartai kian dulu, Abang pernah ngurusi masyarakat, peduli dengan kaum buruh. Kita juga pernah lihat statement-statement Abang bagaimana meminta keadilan kepada perusahaan-perusahaan besar. Itu menjadi catatan orang pribadi itu Bang. Nah, saat perjuangan ini berdekatan dengan ini masih dalam suasana hari May Day. Nah, buruh-buruh di Batubara ini kan menurut pandangan Abang seperti apa? Kalau menurut saya, semasa dulu saya aktivis di lapangan, ya banyak hal-hal yang janggal, terutama perusahaan-perusahaan yang ada. Kadang-kadang ini kan begini, pengabdian yang puluhan tahun itu sirna hanya karena satu hari kesalahan. Yang kesalahan itu contohnya saja, ini kadang ada karyawan yang silap. Contoh saja ya kan, ekonomi meresah, mungkin ada barang terletak. Ya gitu, terambil, nilainya nggak banyak, nilainya cuma sekitar 60.000, tapi dibuat dua pilihan, lanjut ke polisi atau mengundurkan diri. Nah, sehingga di sini harus hadir kita, apalagi tokoh-tokoh tokoh-tokoh pekerja ini, organisasi pekerja ini harus apa? Kenapa? SPBU, SPSI. Kenapa? Ketika dia mengundurkan diri, tentu dia tidak punya pesangon. Tapi kalau dia dipecat, kan harus wajib punya pesangon. Jadi kita harus hadir mendampingi mereka agar mereka dapat pesangon. Nah, yang kita pikirkan kalau kita seperti bagaimana anak-anak kita ke belakang dan bagaimana seterusnya kehidupan buruh-buruh kita ini yang tidak dapat perlindungan secara moral. Hak mereka sudah ditunaikan dengan memberikan iuran. Tapi hak selaku pengelola iuran itu di mana gitu. Nah, sebagai aktivis buruh, kemudian hari ini sebagai ketua partai, dan dalam suasana May Day ini masih dalam suasana May Day, bagaimana peran pemerintah Bang lihat
untuk memproteksi buruh-buruh kita agar jangan terzolimi, khususnya yang ada di batubara? Ya, peran pemerintah ini mestinya melindungi dengan tripartitnya ya. Nah ini kan buruh tetap tersakiti. Maka itu butuhnya hadir organisasi buruh yang bisa mendobrak pemerintah itu untuk melindungi buruh terkhusus di Kabupaten Batubara. Apalagi Batubara ini salah satu kabupaten yang kalau prediksi saya ini kabupaten yang bakal bisa menjadi ikon Indonesia. Ini ke depannya. Ya, apa yang tidak ada di Batubara? Perekonomian pertanian kita bagus, bagus, perkebunan bagus, peternakan bagus, sektor kelautan bagus dan pariwisata. Nah, maka ini ditata dengan apa? Itu tadi. Karena apa? Ketika akhlak itu rusak, memperjuangkan diri sendiri nggak bisa, jangan memperjuangkan orang gitu loh. Nah, ini kan cerita akhlak. Rusaknya tatanan ini karena akhlak, kepentingan. Karena kepentingan itu kita tidak bisa, karena kepentingan kita kepada seseorang, sungguh seorang yang benar ini kita terabaikan. Berarti dalam pandangan Abang, pemerintahan hari ini tidak begitu ambil peduli ya, belum ya? Ya, kita tidak menyatakan tidak ambil peduli, belum menjalankan fungsinya dengan baik. Dengan baik. Waduh, iya terus Bang. Iya. Nah di situ pandangan, maka kenapa Mustafa Kamal itu dulu aktivis, lalu sekarang masuk di dunia politik? Kenapa? 1000 orang berkuar-kuar di luar sana dibanding 1 orang yang berada di dalam ruang yang bisa memperjuangkan itu lebih baik daripada 1000 cuman berdiri-diri di luar sana. Nah ini yang mesti kita rubah. Tatanan yang kita rubah. Ayo kita berjuang melalui konstitusi. Pandangan saya seperti itu. Ya, kita hampir sepakat itu Bang. Walaupun di luar sana kita berharap juga ada orang yang memperhatikan. Tetap kita suarakan. Tapi pemerintah lebih ya. Lebih. Jadi tetap kita suarakan. Oke Bang. Masyarakat tahu isi hati Abang dan kenapa Abang terus tetap berpolitik. Mudah-mudahan ke muka ini mendekati pilkada ini, mendekati pilkada, masyarakat tentu bisa menentukan pilihan-pilihannya. Nah, sebagai ketua partai, hasrat untuk masuk ke dalam sistem pemerintahan itu kan ada. Nah, apa target Abang ke depan itu? Target kita pertama, karena saya dibesarkan hari ini dari PKB, ya kan saya mesti memperjuangkan pertama PKB harus saya perjuangkan. Bagaimana PKB ini bisa andil di pemerintahan yang akan datang, bisa memberikan sumbangsih kepada masyarakat di pemerintahan yang ke depan. Maka kami harus memilih sosok yang bisa memperbaiki Kabupaten Batubara. Artinya kita jauhkan ego kita, kepentingan kita untuk Kabupaten Batubara ke depan. Oke, PKB sudah punya modal 23.000 dari hasil pileg kemarin dan juga punya 3 kursi. Kira-kira PKB di internal punya hasrat tidak untuk mencalonkan diri menjadi bupati atau wakilnya? Kalau wakilnya saya rasa pantas lah itu sudah kan, karena setidaknya modal itu ada di 23.000 Bang ya, kalau nggak salah itu ya. Nah, gimana? Jadi gini Pak Yus, persoalan itu, ini kan kita harus punya elektabilitas, punya kapasitas. Yang paling parah hari ini isi tas. Kenapa? Tokoh-tokoh berguguran di Kabupaten Batubara dibanding toke-toke yang ada di Batubara. Sehingga pemerintahan ini banyak diisi oleh toke-toke, bukan tokoh-tokoh. Betul. Banyak orang yang duduk hari ini yang selama ini tidak kita kenal ya. Tapi kita tahu betul bahwa mereka punya isi tas yang banyak. Kira-kira begitu ya. Kira-kira begitu. Maka saya selalu, kalau saya di rumah, saya selalu lihat kaca. Lihat kaca. Kenapa? Kita harus introspeksi diri, mawas diri dan kaji diri, sehingga kita tahu siapa diri kita. Jadi jangan kita itu, maaf cakap, tidak memenuhi kriteria yang 3 tadi, kita coba-coba maju. Akhirnya apa? Membuat situasi yang kurang baik pada diri kita sendiri. Tapi begini Bang, saya rasa kita sepakat bahwa
perbaikan itu harus kita mulai dari diri kita kan. Nah, kalau orang-orang yang baik di luar sana punya rasa ketakutan karena situasi politik yang seperti ini. Nah, ini ke depan bisa toke semua yang duduk di sini nih bang. Ayo cuma ini. Makanya tokoh-tokoh harus bersatu. Ya. Untuk mengimbangi ini. Tokoh apa pertama? Tokoh agama. Tokoh agama. Ya. Lalu tokoh masyarakat. Tokoh agama memperbaiki akhlak-akhlak yang hari ini mulai terkontaminasi. Contoh, ada orang baik tidak bisa memberi, ada orang buruk yang banyak memberi. Toh masyarakat memilih yang buruk tapi memberi. Inilah kenyataannya. Kenyataan potret hari ini. Nah, jadi ini yang perlu kita sebagai tokoh-tokoh Kabupaten Batu. Yuklah, Rembuk duduk bersama. Ya. Mau kita kemanakan Kabupaten Batubara ke depan? Jauhkan ego kita pribadi demi untuk kemaslahatan umat. Ya. Itu poinnya para pemirsa, bahwa perbaikan itu yang harus kita mulai dari diri kita, terutama di bidang masing-masing seperti akhlak, perbaiki oleh tokoh-tokoh agama, terus intens ya bang ya. Nah, kemudian tokoh-tokoh politik terus menyadarkan masyarakat bagaimana berpolitik yang baik dan santun ya bang. Nah, ngomong-ngomong ini bang, sudah berapa orang yang mendaftar ke PKB? Nah, ini yang unik ini. Kalau yang daftar banyak Pak Yus. Iya. Tapi kalau kita lihat yang serius ini, ya, belum banyak. Ini orang tuh daftar, tapi dianggap tak serius ya? Kurang serius, saya lihat kurang serius. Nah, dari sisi mana bang mandang itu? Dari sisi tentang hadirnya, kadang kalau kan ada kita begini, ketika kita punya niatan, kita kan harus siap itu. Ya. Siap dengan apa? Oh, saya mau jadi katakan pemimpin Batubara, syaratnya apa? Ada 2. Yang dari PKB lah dulu. Ya. Ya, itu dia kan harus memiliki kursi. Ya Kan? Ya. Ketika kita dia memiliki kursi DPR, kita kan mendaftarkan ke partai yang lain. Iya, yang punya kursi. Yang punya kursi. Jadi menariknya kita ini yang masih mendaftar cuma sudah dia penuh gitu, mendaftar penuh 2. Awalnya mendaftar ke PKB itu berapa abang? Apanya? Yang setelah mendaftar ke PKB awalnya? Awalnya mendaftar PKB itu Saudara Rafiq. Enggak, maksudnya ada 10 atau berapa gitu? Oh, yang mendaftar ini sampai hari ini masih banyak yang mau mendaftar. Tapi yang serius saya lihat hari ini baru beberapa. Iya. Contoh begini. Di antaranya Zahir lah ya? Iya, di antaranya Zahir. Iya. Darwis. Nah. Iya. Oh, Zahir Darwis. Iya. Kita kan ada hajatan ketum membawa tokoh-tokoh di masing-masing daerah, provinsi, kan, dan kabupaten itu membawa calon-calon cakadanya. Iya. Nah, ini banyak yang kita kabari, belum siap. Saya tidak berangkat. Artinya yang 2 ini memang berangkat gitu. Oh, Zahir Darwis berangkat. Zahir Darwis berangkat. Kita damping ke Jakarta. Iya, betul. Maka masing-masing kita jumpakan kepada tokoh-tokoh PKB. Ya, nah, itulah besok kita godok berapa yang mendaftar. Nah, itu kita melakukan penjaringan. Iya. Pertama dijaring nih, Pak Yus. Iya. Baru setelah dijaring kumpul baru disaring. Oh, iya, jaring dulu. Iya, jaring dulu. Saring, ya. Baru kita saring gitu. Nah, setelah disaring ini nanti santannya itu pun dibedakan ini. Iya. Mana santan untuk masak, mana santan untuk jadi minyak. Iya. Kan ini sekarang betul. Nah, jadi itulah apa? Karena kami ini mendapat perintah dari PKB, seluruh masyarakat yang mendaftar PKB jangan dihalang-halangi. Iya. Maka kita perlakukan sama. Di antara 2 tokoh yang serius ini, kemungkinan besar berpeluang untuk menangkan pilkada ini menurut pandangan apa? Ya, kalau menurut pandangan saya mungkin. Karena 2 sosok ini juga bertarung di yang lalu. Iya, antara 1 dan 2 juga ya. Kan ini sih. Lalu bukan kita melihat tokoh-tokohnya, itu banyak tokoh seperti Ustadz Al-Azhar ini tokoh. Iya. Ada Rabi juga tokoh. Iya. Ada Helmi Sam juga tokoh. Iya. Tapi mereka belum serius kemarin ya. Belum serius. Belum datang. Dia belum ngantarkan berkas gitu loh. Ingat itu para calon-calon pemimpin kami, ya kalau berani jangan takut-takut. Kalau takut jangan sok-sok berani. Maju terus. Nah itu menurut abang ya. Serius sih. Kalau serius mudah-mudahan hasilnya bagus ya bang ya. Jadi ketepatan menyambung dari Pak Ucok tadi, ya, chemistry saya dengan Zahir kan, chemistry saya dengan
apa? Darwis. Kan itu panjang. Kalau sama Zahid mungkin selain dulu di partai yang sama. Kita anggap dulu pernah tersakiti lah. Enggak gitu juga. Oh, enggak gitu juga ya. Itulah perjalanan. Iya, ya suka dukanya ya. Kalau saya masih tetap di dalam kepengurusan PDI beliau, mungkin Mustafa Kamal Raja nggak jadi ketua PKB. Betul. Ya, sengsara membawa nikmat. Iya, jadi syukur-syukur juga Pak Zahir itu mengeluarkan abang ya. Iya. Tapi abang luar biasa, hati abang bisa menerima beliau, tersenyum, kemudian nampak nggak dibuat-buat bahwa senyum itu tulus dan ikhlas. Mudah-mudahan abang jadi pemimpin kelak ke depan. Amin. Nah, ya ada yang mau disampaikan pesan dan kesan? Ini terus apa ini Pak Cok? Ya, menghadapi pilkada kita dan khususnya untuk masyarakat Batubara. Kalau untuk masyarakat Batubara, mari kita belajar berpolitik atau ikut berpolitik itu secara ikhlas. Mari kita menilai tokoh itu utuh, itu terus kepada masyarakat. Ya, maksudnya tidak ada embel-embel. Sehingga apa? Anak-anak kita besok, rakyat Batubara butuh pekerjaan, rakyat Batubara butuh kehidupan yang akan kita songsong, yang insya Allah nanti tenaga kerja itu kan terbuka di Kabupaten Batu dengan Perindo itu nanti. Nah, kita harus persiapkan anak-anak kita ke depan untuk bisa hadir di sana. Ya. Bagaimana Bang menyikapi pemerintahan lalu? Apakah sudah baik atau perlu diperbaiki lagi atau bagaimana? Nggak ada yang sempurna. Ya. Yang lama pasti ada kekurangan, pasti ada kelebihan. Iya. Maka bagaimana kita menutupi kekurangan dan meningkatkan kelebihan? Ya, mudah-mudahan pemerintahan lama tidak kurang banyak ya Bang ya. Bisa kita perbaiki lagi. Terus kepada saudara-saudara saya, sahabat-sahabat saya, tokoh-tokoh Kabupaten Batu, yang terutama yang ingin maju Cakada. Ya. Ayo, sama-sama tujuan kita la haula wala quwata, ingin membangun Kabupaten Batubara. Ya. Bukan menjadi penguasa Kabupaten Batubara. Kenapa? Kita harus melayani, jangan kita yang dilayani. Makanlah sisanya rakyat. Pak, jangan makan haknya rakyat. Oke, itu poin yang paling baik kita anggap di dalam berpodcast hari ini, bahwa kalau boleh kami simpulkan sedikit, jadilah pemimpin, bukan jadi pimpinan. Karena kalau pemimpin pasti melayani, pimpinan pasti minta dilayani. Oke. Selamat sore, mudah-mudahan ada hal lagi yang mau Abang bincangkan, biar kita sambungkan. Kalau mau kita paskan, kita paskan. Ini luar biasa ya. Kita kan setelah berdiskusi nih, kita kan berdiskusi sharing-sharing ini. Iya. Pak Ucok juga salah satu tokoh Kabupaten Batubara yang harus sama-sama memikirkan Kabupaten Batubara. Iya, saya mengambil peran hari ini Bang, bagaimana menyiarkan hal-hal baik dari tokoh-tokoh yang ada di Batubara ini, bagaimana cita-cita mereka dalam membangun Batubara ini. Jadi saya mengambil sisi itu dulu supaya Batubara yang sama-sama kita cinta ini benar-benar ke depan menjadi Kabupaten Gemah Ripah Loh Jinawi. Oke, saudara, selamat sore. Sampai jumpa. Kami yakini minggu depan abang ini harus kita panggil ulang. Akan kita susun skrip yang bagus untuk beliau dan bisa dipelajari bagaimana Batubara ini memilih pemimpinnya di masa depan. Oke Bang. Sebelum kita berpisah, saya pesan, undang tokoh-tokoh Kabupaten Batubara yang ingin maju Cakada. Siap. Iya.